Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Good morning. Semoga Bapak Ibu semua sehat-sehat baik-baik ya. Keluarga-keluarga saya yang ada di YouTube, di Facebook, dimanapun saudara semua berada. Saya berdoa saudara tetap sehat-sehat, kuat, semangat, sukacita. Karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Hari ini saya membawa firman Tuhan, yaitu Tuhan mengundang pernikahan atau keluarga yang letih, yang lesu, supaya Tuhan memberikan kelegaan. Ya, mari terima undangan Tuhan. Saya tahu beberapa di antara saudara yang menyaksikan tayangan ini adalah orang-orang yang letih dalam pernikahan. Saking letihnya engkau frustrasi. Jangan frustrasi, datang ke Tuhan. Ada keluarga yang sudah lesu, gak bergairah lagi. Anak-anak pun gak ada gairah, gak ada semangat, gak ada sukacita. Ayah, ibu pun udah gak semangat lagi. Karena melihat persoalan yang terpuruk, keadaan yang sangat di titik terendah. Jangan, Tuhan bisa pakai titik terendahmu menjadi titik tertinggi dalam hidupmu. Saya sudah alami itu ya Bapak Ibu. Titik terendah saya dipakai Tuhan menjadi titik tertinggi saya. Salah satu titik terendah saya di pernikahan, di keluarga. Tapi saya sekarang melihat pemakaian Tuhan luar biasa. Justru saya jadi berkat bagi banyak pasangan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya khotbah begini, sharing begini, kok bisa kena ya ke saya? Ini sebagian besar pengalaman saya. Ya, pengalaman hidup saya. Pembacaan firman Tuhan. Jadi pengkhotbah itu harus duluan melewati penderitaan. Gak ada pengkhotbah yang hebat kalau tidak melewati penderitaan hebat. Saya bukan mau hebat-hebatan ya, bukan. Tapi saya bisa Tuhan pakai, sekarang bisa banyak di YouTube, banyak di sosial media. Saya jadi berkat di berbagai jemaat gereja karena saya sudah melewati proses penderitaan dalam pernikahan, di dalam berkeluarga, di dalam keuangan, di dalam mendidik anak, di dalam kesehatan. Semua penderitaan itu saya bawa datang ke Tuhan Yesus. Saya pernah di titik terendah, saya pernah mau cerai, saya pernah merasa hidup ini gak ada artinya, lebih bagus gak usah hidup. Ada lintasan pikiran begitu, padahal saya sudah pendeta. Jadi pendeta kayak saya pun ternyata bisa loh letih, lesu, beban berat. Saya bisa titik terendah, saya bisa frustrasi. Itulah maunya iblis. Yohanes 10 ayat 10 katakan iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Ingin membunuh keluargaku, membinasakan keluargaku, mencuri keluargaku, mencuri pernikahanku. Tapi saya bersyukur, saya memilih datang ke Tuhan Yesus. Makanya saya lega, sekarang saya sangat lega. Karena saya tahu, saya bersama Tuhan Yesus. Bukan tidak ada masalah, tapi kelegaan saya berasal dari Tuhan Yesus. Kelegaan saya bukan dari istri, bukan dari anak-anak, bukan dari uang, bukan dari pencapaian. Kelegaan saya ketika saya datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara mau konseling ke saya, silakan hubungi saya 0811 63 7347. Itu WA saya, hanya satu. 0811 63 7347. Kalau agak lama menjawab atau mendoakan, mohon dimaklumi ya. Nah saudara, hari ini saya membawa tema dengan firman Tuhan, menerima undangan Tuhan Yesus. Atau datanglah kepada Tuhan Yesus yang letih, yang lesu, berbeban berat. Khususnya dalam pernikahan, dalam berkeluarga, di dalam kesehatan, di dalam mendidik anak, di dalam keuangan. Saya baca Matius 11 ya, ayat yang ke-28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah saudara yang saya kasihi, di ayat 28 ada undangan yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa suatu waktu pernikahanmu bisa letih lesu. Keluargamu satu waktu bisa letih lesu. Saya pernah menjumpai
Yang bukan orang lain. Saya pernah melihat keluarga saya sendiri. Saya dengan istri saya letih lesu dalam pernikahan. Anak-anak pun sudah capek lihat pertengkaran kami. Padahal kami pendeta loh. Istri saya sekolah teologi, saya sekolah teologi. Kami mengalami yang namanya konflik. Dan konflik yang tidak disiapkan membuat kami letih. Habis kami tidak ada yang mau mengalah. Saya merasa benar, istriku merasa benar. Istriku bela diri, saya bela diri. Sehingga kami konflik. Dan konflik itu membuat anak-anak kami letih. Satu waktu anak saya yang paling kecil. Kala itu dia masih SMA. Dia nangis kepada kami ketika dia berkata, "Papa mama bisa gak berhenti konflik?" Kenapa? Dia bilang, "Saya letih melihat kalian konflik." Jadi ternyata banyak orang, anak-anak bisa jadi letih. Melihat papa mamanya terus berantem, terus cekcok. Mereka ikut mengalami keletihan dan kelesuan. Sehingga semangat hidup, sukacita hidup tidak ada lagi. Saya mengajak semua saudara hari ini. Siapapun di antara saudara yang letih dan lesu berbeban berat. Tuhan mengundang engkau. Tuhan mau berikan kelegaan kepadamu. Ya, saya mau berdoa sebentar kepada saudara yang letih dan lesu dalam pernikahan, dalam keluarga. Datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu bisa merasakan orang-orang yang sedang menyaksikan YouTube ini atau Facebook. Mereka adalah orang-orang yang letih, yang lesu dalam pernikahan. Mereka letih lesu dalam mendidik anak. Letih lesu di dalam menjalani pernikahan yang tidak siap-siapnya dalam perkelahian, konflik. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berilah mereka kekuatan baru. Berilah mereka kelegaan sebagaimana janji-Mu ya Tuhan. Kalau kami datang kepada Tuhan Yesus, maka Engkau memberikan kami kelegaan ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mungkin sedang mendengarkan YouTube ini, sedang mengendarai mobil atau sepeda motor, atau mereka sedang bekerja, atau mereka sedang persiapan di rumah, memasak atau kebersihan. Dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berilah mereka kelegaan, berilah mereka kekuatan baru, berilah mereka semangat baru, sukacita baru yang berasal dari Tuhan Yesus. Dunia mungkin mengecewakan mereka, pasangan mengecewakan mereka, mertua mengecewakan mereka, keluarga mertua mengecewakan mereka. Tetapi ada Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan kepada setiap kami yang datang kepada-Mu. Berkati mereka Tuhan. Dalam Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Kita lanjut terus lagi ya firman Tuhan. Tadi saya hanya tergerak karena saya merasakan pada waktu saya tadi menyampaikan firman, saya merasakan ada beberapa yang sangat-sangat letih. Ya, terimalah doa tadi, jadi berkat bagi hidupmu. Nah saudara, dikatakan di sini adalah Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan kelegaan padamu. Kalau datang kepada Tuhan, ayat 29-nya ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat ini bicara pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu beban ya. Seperti lembu atau kerbau kan ada kuk yang dipasang ya. Biasanya kalau orang membajak sawah itu ada kuk. Ada kerbau yang 2 ekor, maka mereka dikasih kuk beban. Nah, dikatakan di sini pikulah kuk, pikulah beban yang kupasang. Kuk itu juga menggambarkan badai hidup, beban hidup, persoalan hidup. Kuk itu juga melambangkan keteladanan hidup di dalam kerendahan hati menghadapi persoalan hidup. Kuk itu membuat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menghadapi persoalan itu perlu dengan rendah hati. Nah ini dia kuncinya. Kalau mau lega, kalau mau tenang menghadapi masalah hidup, kuncinya di sini Bapak Ibu. Ayat yang ke-29 dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau kita mau lega, mau tenang, hadapilah persoalan hidup dengan rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu tenang dan lega. Coba ingat, kapan engkau jadi marah-marah, ngamuk-ngamuk? Kapan? Saat ada kesombongan. Merasa aku yang benar, aku yang bisa, aku yang mau nafkahi keluarga ini, aku yang
pemimpin nomor satu di keluarga ini. Aku yang memutuskan. Ada juga istri bilang begini, suamiku penghasilannya lebih sedikit, penghasilanku lebih banyak. Sehingga banyak istri kadang-kadang gagah seperti menjadi pemimpin menggantikan posisi suami. Don't do it, jangan lakukan itu. Karena Tuhan pasti akan lawan. Karena istri yang benar, sebanyak apa gajimu, secapek apapun engkau memiliki hati yang tunduk kepada suamimu. Sikap hati itu tunduk, sikap hati. Bagaimana Pak Pendeta kalau suamiku berbuat jahat, berbuat malas, dia ada selingkuhannya, narkoba, judi, apakah aku tunduk? Banyak sekali mereka tanya sama saya itu. Saya ulangi berkali-kali, seandainya suamimu narkoba, pengedar narkoba, pemukul hidupmu, menyakitimu, atau hidup jahat sekalipun, apapun itu. Alkitab tidak bisa dirubah. Itu hukum firman Allah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Jadi bagaimana aku bisa tunduk dengan suami yang jahat? Tunduk di situ bicara sikap hatimu yang tetap respect. Hormat, sikap hati. Bukan berarti ibu menyetujui kejahatannya. Bukan berarti ibu menyetujui perbuatan dosa selingkuhannya. Tidak. Tetap tegas. Kita tidak setuju dengan dosa perzinahan, perselingkuhan, dengan perjudian, dengan narkoba. Kita tidak setuju dengan dosa itu. Tetapi sikap hatimu yang tunduk, itulah yang memenangkan suamimu. Sekarang tergantung ibu. Kalau ibu mau memenangkan suami, memenangkan keluarga, rumah tanggamu utuh, gak ada jalan lain. Ibu belajar tunduk kepada suami dalam sikap hati. Tetapi tetap tegas, kita tidak menyetujui adanya dosa-dosa yang lain. Ya, demikian juga saya kepada istri, saya mengasihi istri. Segenap hatiku, sikap hatiku mengasihi dia. Andai kalau istriku berbuat jahat, berbuat salah, berbuat dosa, apakah aku tidak mengasihi dia? Aku tetap mengasihi dia. Demikian suami-suami sebaliknya. Kalau istrimu merepet, marah, maki, merasa hebat, atau mungkin istrimu juga selingkuh, apa aku mengasihi istri yang selingkuh? Kubalikkan pertanyaan ibu-ibu, coba. Ini yang kemarin banyak ibu-ibu yang nanya saya soalnya. Bagaimana Pak Pendeta kalau suamiku yang berbuat jahat? Kalau suamiku yang selingkuh, masa aku menghormati orang yang jahat dan selingkuh? Saya sudah terangkan tadi, sikap hati tetap menghormati, sikap hati tetap tunduk, tetapi tidak setuju dengan dosa perbuatan dia. Demikian juga suami, kalau istrimu yang selingkuh, istrimu yang pergi dengan laki-laki lain, istrimu merendahkanmu, mengkasarimu, engkau tetap mengasihi istrimu. Sikap hati, tapi tetap tidak setuju dengan dosa perselingkuhannya. Tetapi tidak setuju dengan yang namanya kesombongannya. Ya, itu caranya kalau mau mempertahankan rumah tangga. Kalau mau mempertahankan anak-anak merasakan punya ayah dan punya ibu. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau mau rendah hati menerima masalah ini, maka saudara lebih lega, lebih tenang. Jadi salah satu persoalan hidup diizinkan Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup saudara, supaya kita rendah hati. Ingat, orang yang sombong itu adalah orang yang akan mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah, dan mudah untuk tidak datang kepada Tuhan karena mereka merasa mampu mereka melewati hidup mereka. Tak tanpa Tuhan. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, ayo, kalau saudara mau lega dan mau tenang, tidak ada jalan lain. Datang kepada Tuhan. Saya pun tiap hari datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Rendah hati itu begini artinya, saudara merendahkan hati kepada Tuhan. Engkau menjadikan Tuhan sumber, pusat kehidupan, segala-galanya dalam hidupmu. Engkau merasa tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Semua pun bisa kau kerjakan. Itu karena pekerjaan Tuhan. Karena kasih Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Sehingga rendahkan hatimu. Ingat, Allah menentang orang sombong. Dan Allah berkata, kesombongan awal kejatuhan itu kitab Amsal. Jadi kalau kita sombong, angkuh, gak lama lagi kita akan jatuh, ambruk, hancur. Saudara miliki sikap hati rendah hati. Nah saudara,
pada masa zaman dahulu di daerah orang-orang Israel, orang Yahudi, para guru-guru, rabi-rabi, guru-guru orang Yahudi itu, mereka juga punya kuk. Jadi latar belakangnya ini adalah punya kuk. Kuk itu hukum Taurat. Banyak beban hukum Taurat yang harus mereka lakukan. Dan mereka stres, frustrasi, nggak bisa melakukan semua hukum Taurat itu. Kuk itu membuat mereka letih, lesu, berbeban berat. Hukum Taurat harus dilakukan. Kalau satu salah, maka semua akan salah. Jadi orang-orang zaman PL, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu lebih fokus di hukum Tauratnya. Nah, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Tuhan Yesus memberikan hukum kasih karunia. Jadi kita tidak lagi dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi kita dibenarkan oleh kasih karunia. Pembenaran oleh darah Yesus. Pembenaran oleh kayu salib. Pembenaran oleh korbannya di kayu salib kepada kita. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan Yesus menawarkan kepada orang-orang Yahudi, para rabi-rabi itu. Supaya mereka mendapat kelegaan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan mereka sebagian menerima kasih karunia. Para murid-murid Yesus, para rasul-rasul, mereka menerima kasih karunia. Sehingga mereka tidak lagi diperbudak oleh hukum Taurat. Bukan meniadakan hukum Taurat, tapi tidak lagi menjadi pembenaran oleh hukum Taurat. Tapi kita dibenarkan oleh kasih karunia. Itulah cerita latar belakang ayat ini. Ada banyak orang-orang Yahudi pada zaman itu, mereka letih lesu, mereka diundang Tuhan supaya mereka memperoleh kasih karunia. Kasih karunia membuat mereka akan lega, akan tenang. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, maukah engkau pada hari ini menerima masalahmu dengan rendah hati? Terima masalahmu dengan rendah hati, berdamai dengan masalahmu. Maukah engkau memiliki hati yang lemah lembut? Hati lemah lembut artinya hati yang mau diubah, hati yang mudah dibentuk. Kalau saudara pernah lihat tanah liat, ingat waktu SD ada yang namanya bikin asbak rokok kan dari tanah liat. Tanah yang keras kan kita buang, tanah liat yang lembut kan kita kasih lagi air, makin lembut, makin kita bentuk supaya terjadilah asbak rokok. Jadi mereka yang memiliki hati yang lembut, dia akan lebih tenang. Karena proses persoalan hidupmu, masalah keluargamu, masalah pribadimu, diizinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita rendah hati. Kalau engkau masih sombong, maka masalahmu tidak akan pernah selesai. Tidak pernah selesai. Dan jiwamu akan capek. Capek loh orang sombong. Orang rendah hati itu sangat menyenangkan. Saya belajar, saya belum sempurna. Tapi saya belajar rendah hati. Sehingga kalau orang fitnah saya berdamai. Kalau orang ejek saya mengampuni. Kalau orang gosipi saya berkati. Saya belajar seperti Yesus. Saya tidak mau marah untuk hal-hal yang tidak perlu saya marah. Ya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini jelas dikatakan, kalau engkau menghadapi masalahmu dengan rendah hati, dengan kelemah lembutan, maka engkau mendapat kelegaan dan ketenangan, damai, sejahtera. Kalau engkau melihat pasanganmu ada arogan, sombong, merendahkanmu, lawan kesombongan dengan rendah hati. Kalahkan kesombongan dengan rendah hati. Tetap ibu rendah hati. Kalau dimaki-maki ibu oleh mertuamu, oleh iparmu, jangan lawan. Ingat Roma 12 ayat 21. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, Galatia 6 ayat 9. Kalau engkau tidak jemu-jemu menabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Mungkin engkau sudah letih berbuat baik ke pasanganmu. Pagi ini engkau tidak kebetulan mendengarkan firman ini. Engkau tetap berbuat baik. Banyak yang bertanya ke saya, Pak Pendeta, kalau suamiku udah selingkuh pergi dengan perempuan lain. Di rumah dia seperti ada tidak ada, suka-sukanya. Kadang datang sekali seminggu, kadang tidak peduli dengan anak-anak. Apa yang harus kulakukan mengembalikan keluargaku utuh? Pertanyaan itu sederet di sosial mediaku. Keluargaku di YouTube, di Facebook. Ini yang kau lakukan. Pertama, berdoa dengan rendah hati.
jangan benarkan dirimu. Ya, jangan benarkan dirimu. Saya banyak konseling istri-istri ketika saya bilang, Pak Pendeta apa yang saya buat? Ibu harus mengalami perubahan hidup. Kenapa aku yang mengalami perubahan hidup? Suamiku yang jahat, aku yang berubah. Ada lagi ibu yang bilang begini sama saya, anakku yang jahat, kok pendeta bilang aku yang berubah? Banyak orang yang masih sombong menghadapi masalah. Kalau engkau masih sombong menghadapi masalah, masalahmu enggak siap. Tapi ayat ini berkata kalau engkau rendah hati, memang masalah itu diizinkan Tuhan supaya ibu yang berubah. Supaya saya yang berubah. Ketika ada masalah pernikahanku, masalah rumah tanggaku, saya selalu waktu itu berkata, engkau berubah ya Ma, engkau berubah ya anak-anakku. Kami berantem, tidak siap-siapnya. Konflik di rumah tidak siap-siapnya. Sekarang saya tidak seperti itu lagi Bapak Ibu. Saya berkata, Tuhan saya yang perlu berubah. Ketika saya bilang Tuhan saya yang perlu berubah, saya belajar rendah hati. Saya nangis di hadirat Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya berkata saya yang perlu berubah. Wow, sejak itu masalahku sangat berubah menjadi kemenangan. Benarlah Tuhan berkata, Allah turut bekerja. Roma 8:28 mendatangkan kebaikan. Dan rumah tangga yang kupikirkan hancur, ambruk menjadi kebaikan, bahkan jadi berkat bagi banyak orang. Wow, anak-anakku, istriku bisa jadi berkat melayani Tuhan. Terima kasih semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara, saya belajar. Demikian juga ketika keuangan kami hancur, mulai banyak utang gak terbayar. Kami rendahkan hati dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ubah kami. Ajar kami mengatur keuangan yang baik. Jadi sebenarnya orang yang punya masalah keuangan bukan solusinya tambah uang. Tidak, mengelola keuangan yang ada. Itu yang benar. Saya belajar rendah hati. Setiap masalah membuat saya belajar rendah hati. Kadang-kadang kita bisa berpikir, itulah karena keluargaku gak bantu aku, kita sombong. Itulah karena suamiku gak peduli sama aku. Setiap masalah, kalau engkau masih menyalahkan orang, engkau orang sombong. Dengar itu ibu bapak. Setiap masalah yang terjadi tapi tetap engkau menyalahkan orang lain, kesombongan itu masih kuat dalam dirimu. Itu yang pernah saya alami. Sekarang saya tidak. Semua masalah yang terjadi dalam hidup saya berkata, Tuhan ajari aku apa yang harus kuubah menghadapi masalah ini. Apa yang harus kulakukan. Jadi yang perlu berubah itu bukan orang yang kusuruh. Saya yang perlu berubah. Saya minta kepada Tuhan, bimbing aku, pimpin aku Tuhan. Supaya aku mengelola keuangan dengan baik. Supaya aku mengasihi istriku, mengasihi anak-anakku. Jadi perubahan itu bukan kepada orang lain. Perubahan itu ada pada diri saya sendiri. Ingat Bapak Ibu, jangan lagi berpikir menuntut pasanganmu berubah. Jangan lagi berpikir menuntut orang lain yang berubah. Rendahkan hatimu. Nangis sama Tuhan, berkata, Tuhan, apa yang harus kuubah? Pelajaran hidup apa yang kuambil dari masalah ini? Ingat setiap ujian iman ada pelajaran Tuhan. Saya begitu. Pelajaran hidup apa yang harus kupelajari? Apa yang perlu kuubah dalam hidup saya? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mendengarkan ini. Berhenti menuntut. Kalau saudara masih menuntut, maka saya pastikan pertengkaran tidak siap-siapnya. Emosimu tetap negatif. Kesombonganmu tetap lebih. Dan engkau akan hancur dan jatuh. Jangan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jelas dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Jadi ayat ini menerangkan dari manakah datangnya pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Pada ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 itu dikatakan adalah Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Yakobus ini menerangkan bahwa orang yang bertengkar,
Orang yang berkelahi itu adalah orang-orang sombong. Orang-orang yang egois, punya hawa nafsu, merasa diri benar. Saudara, mari hadapi masalahmu dengan rendah hati. Hadapi persoalanmu dengan rendah hati. Terima. Minta pelajaran dari Tuhan. Apa yang harus kuubah Tuhan? Apa yang harus ku-upgrade? Apa yang harus kuperbaharui? Berhenti menuntut orang lain. Katakan ke Tuhan, Tuhan aku mau berubah. Aku mau belajar dari masalah pernikahanku. Dari masalah kesehatanku. Dari masalah keuanganku. Dari masalah pekerjaanku. Aku mau belajar sesuatu daripadamu. Ajar aku Tuhan. Allah mengasihi orang yang disebut anak. Diberi ganjaran. Anak gampangan gak diberi ganjaran. Diberi nasihat, diberi didikan. Kadang-kadang keras terjadi. Sampai kita ampun-ampun sakitnya bukan main. Tapi kalau ibu bapak ikuti Alkitab Matius 11 ayat 29. Menghadapi masalah dengan rendah hati dan lemah lembut. Jiwamu akan lega dan tenang. Saudara, Amsal 13 ayat 10 berkata. Saya bacakan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Jadi keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau saudara masih terus bertengkar, jelas karena engkau angkuh. Orang yang rendah hati itu diludahi pun belajar kita diam. Enggak gampang, betul. Lihat Tuhan Yesus. Dia diludahi, dia dipukuli, dia ditombak, dia dipitnah. Lihat. Tuhan Yesus mau belajar rendah hati. Dia bukan belajar, dia rendah hati. Dia lemah lembut menerima. Walaupun sebagai manusiawinya, unsur manusiawinya sakit. Tuhan Yesus ketika dimahkotai kau duri sakit. Dipaku sakit, ditombak sakit. Jangan pikir Tuhan Yesus pada waktu itu gak merasa sakit. Sakit karena dia manusia 100% dan sekaligus ada kealahannya 100%. Rasa sakitnya sampai dia mengerang sakit. Sehingga ketika engkau merasa sakit, Tuhan tahu rasa sakitmu. Ketika engkau berkata sakit perbuatan pasanganku, sakit perbuatan suamiku, mertuaku, keluarganya, sakit yang kurasakan. Bawalah sakitmu itu kepada Tuhan. Dengan rendah hati engkau berkata, aku mau belajar sesuatu dari masalah ini. Aku mau diperbaharui, aku mau dibentuk. Salah satu adalah supaya ibu rendah hati. Supaya bapak rendah hati, supaya saya rendah hati. Orang yang rendah hati, mau dipitnah pun dia tetap memberkati. Digosip pun dia tetap mengasihi. Diejek pun dia gak balas. Ingat ciri anak Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 44-45. Memberkati musuhnya, mendoakan orang yang menyakiti dia. Jadi gak ada alasan kita bertengkar. Ya gak perlu bertengkar lah. Apa yang kita bertengkar dengan hal yang gak perlu. Ya, jauhi pertengkaran. Jauhi juga orang-orang yang suka bertengkar. Ya kecuali pasanganmu lah. Kalau pasanganmu ya itu udah pilihanmu. Dua menjadi satu gak bisa lagi kau jauhi. Engkau harus belajar menerima pasanganmu apa adanya. Ini maksud saya tadi teman-teman kerja yang suka gosip, fitnah, bertengkar, bawaannya ngomong sia-sia. Ya udah, orang-orang toksik begitu batasi aja, jauhin. Buat batas tegas. Itu apa? Hidup ini singkat. Tapi kalau bisa kau mengasihi dia, memenangkan dia, itu bebanmu, silakan dengan doa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak semua ya. Ayo, setiap hari datang kepada Tuhan. Ya lagi engkau di kendaraan, kau memikirkan pernikahanmu, kau memikirkan nasib keluargamu. Atau engkau sedang di ujung tanduk, telur di ujung tanduk. Sedang krisis dalam pernikahanmu, terancam perceraian. Ini ada banyak sekarang keluarga-keluargaku, sedang terancam perceraian. Antara cerai dengan tidak cerai, sudah 2 tahun, 5 tahun, suaminya enggak ada, suaminya tidak di rumah. Ada yang istrinya tidak di rumah, istrinya pergi dengan laki lain, ada suami yang pergi dengan perempuan lain. Dia sangat-sangat tertekan. Salah satu yang pernikahan yang berat adalah ketika mental itu ditekan. Saya banyak jumpai, saya juga mengalami dalam keluarga. Persoalan rumah tangga itu kadang-kadang menekan mental kita. Kalau nggak kuat mental, nggak kuat iman itu lebih tepat, maka kita akan error. Ada banyak orang yang saya jumpai, mentalnya sudah sangat di titik terendah.
datang kepada Tuhan ya. Ketika saya tanya, kenapa ibu merasa mentalmu sangat hancur? Iyalah Pak, kalau ditanya orang mana suamimu? Bayangkan 5 tahun ditanya di mana suamimu? Padahal suamiku udah pergi perempuan lain. Kami belum bercerai. Ku bilang dia mati masih hidup. Ku bilang dia hidup, dia gak ada sama aku. Jadi antara ada tidak ada. Dia ada di rumah perempuan lain. Saya bayangkan memang itu sangat sakit. Mental gak gampang. Apalagi kalau pergi ke pesta, pergi ke acara adat, pergi acara gereja, kumpulan. Taulah netizen plus 62 ini. Kadang-kadang banyak yang kepo. Selalu bertanya, mana suamimu, mana istrimu? Udah berulang kali gak kelihatan pun masih terus. Menanya-nanya, bahkan lebih detail lagi. Udah lama ya gak kelihatan suamimu. Inilah orang-orang kepo. Kalau di luar negeri hal-hal begini gak terlalu. Mungkin sekali tanya selesai gak menanya lagi. Ataupun mereka gak bertanya karena sensitif. Tapi kalau kita di sini kepo. Dan akibatnya banyak orang tekanan mental. Dibully. Dengar. Kalau kau mendengar apa kata orang, engkau akan sangat-sangat hancur. Saya belajar dalam hidup ini. EGP, emang gue pikirin kata orang. Karena kata orang lebih banyak beracun daripada yang baik. Kata Yesus, kata firman itu jelas. Tidak beracun. Support, energi. Maka saya suka dengan Alkitab. Dan saya suka dengan orang-orang yang suka hidup dengan firman Allah. Ciri-cirinya apa? Kata-katanya membangun. Kata-katanya memberkati. Kata-katanya memberikan support. Kita tahu ada orang jatuh dalam perzinahan. Tapi kita tidak intimidasi. Kita bangkitkan dia. Kita semangati dia menata hidupnya ke depan. Bukan mengintimidasi dia dengan dosa kejatuhan dia. Tuhan Yesus itu tidak seperti orang-orang kebanyakan yang mengintimidasi, melemahkan, meracuni. Tuhan Yesus selalu memberi semangat kepada kita. Selalu dia berkata, ayo kamu bisa, ayo kamu bangkit, ayo kamu semangat, ayo masih ada jalanku, masih ada jalan Tuhan menyertai. Tuhan menyertai saudara. Inilah firman yang saya sampaikan pada hari ini. Semangat ya. Ingat kuncinya, hadapi masalah bersama Tuhan dengan rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan tenang dan mendapat kelegaan. Tuhan Yesus memberkati kita.